Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam pelayanan Sekar Semakin Dekat dengan Kristus. Kita mau belajar sebuah tema, yaitu jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini karena kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa di dalam kehidupan kami tetap punya roh yang menyala-nyala, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan kemenangan di dalam kondisi apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat Sekar yang terkasih, khususnya Jemaat GKI Jatinegara, tentunya juga buat semua yang mendengarkan layanan ini. Kita tahu dengan jelas bahwa kehidupan ini, tatkala kita diperhadapkan kepada persoalan, diperhadapkan kepada masalah, baik dalam kehidupan keseharian maupun dalam kehidupan berumah tangga, termasuk juga di dalam pelayanan, kehidupan bergereja, kita diperhadapkan kepada tawar hati. Paulus punya alasan sangat kuat untuk menjadi tawar hati. Mengapa? Pada ayat-ayat berikut dalam 2 Korintus pasal keempat dikatakan, Yesus mengalami semua hal yang punya alasan dia untuk tawar hati. Apa yang firman Tuhan katakan? Paulus ditindas, Paulus terjepit, Paulus habis akal, Paulus ditinggalkan sendirian, dan Paulus dikatakan dihempaskan, nyawanya terancam. Mungkin popularitas dirinya seperti yang pernah dirasakan di waktu terdahulu sudah tidak didapatkan. Apa yang membuat kemudian Paulus kuat dan tidak mengalami tawar hati? Kita kembali kepada ayat yang pertama. Apa yang dikatakan di sana? Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini karena kami tidak tawar hati. Dia tahu dengan jelas kehidupan ini yang kita dapatkan karena anugerah dan kemurahan Allah. Namun sewaktu kita lihat pada ayat yang ke-10, itulah jawaban yang membuat mengapa Paulus sanggup berdiri tegak menjalankan tugas pelayanan dan tugas kehidupannya. Apa yang dikatakan pada ayat yang ke-10 dalam 2 Korintus pasal keempat? Dikatakan di sini, karena aku senantiasa membawa kematian Kristus. Aku senantiasa membawa kematian Kristus supaya Kristus hidup dan nyata di dalam diriku. Ini adalah alasan yang jelas. Paulus membawa kematian Yesus. Artinya apa? Bahwa kehidupan ini adalah sebuah kehidupan perjalanan yang tidak sendiri. Kehidupan perjalanan antara kita bersama dengan Yesus. Kita tidak hanya menikmati anugerah-anugerah kebaikan Allah. Kita tidak hanya menikmati berkat-berkat Allah. Tapi kita juga menjalani kehidupan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tatkala kita menjalankan kebaikan, tatkala kita menjalankan kebenaran firman Allah, tatkala kita hidup di dalam jalan yang seperti yang ditunjukkan oleh Allah, bukan berarti tanpa tantangan kita akan menghadapi kesulitan. Orang hidup jujur punya resiko, orang hidup baik punya resiko. Sewaktu kita mengasihi, kita punya beresiko. Bisa disalahpahami, bisa difitnah, bisa ditinggalkan, atau bisa diancam oleh orang-orang yang tidak suka dengan semua yang kita lakukan. Sama seperti Tuhan Yesus. Banyak pihak yang tidak suka, banyak pihak yang rasa terancam, banyak pihak yang rasa tergeser karena kehadiran Yesus. Menghilangkan katakanlah penghasilan finansial mereka karena kehadiran Yesus. Popularitas mungkin orang-orang yang merasa tergeser dengan adanya Yesus kemudian menjadi terpinggirkan karena kehadiran Yesus. Mereka-mereka yang berusaha melakukan berbagai hal, mendapatkan keuntungannya dari perbuatan dosa, menjadi kemudian terhambat karena kehadiran Yesus. Demikian juga karena kehadiran kita. Saudara-saudara, biarlah kita boleh belajar untuk tidak menjadi tawar hati. Karena mengapa? Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semata-mata adalah buat kemuliaan Tuhan. Bukan buat kemuliaan diri, bukan untuk mencari popularitas. Yang kita alami, terjepit, terhempas, habis akal, ditinggalkan sendirian, bahkan terancam nyawa. Kalau itu perjalanan hidup dan itu adalah harga yang harus kita tempuh, maka tetaplah setia menjalankan semua kepercayaan yang Tuhan beri.
Mungkin dalam rumah tangga engkau dikecewakan oleh anggota keluarga. Jangan takut. Engkau mengerjakan segala sesuatu buat kemuliaan Allah. Dalam pekerjaan Tuhan di gereja, engkau kerjakan segala sesuatu buat kemuliaan Allah. Dalam kehidupan keseharian, kita melakukan segala sesuatu, semuanya untuk kerjaan Allah. Jangan pernah tawar hati. Karena orang yang melakukan sesuatu kemudian menjadi tawar hati, jangan-jangan dia sedang mengerjakan bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya. Kita kembalikan segala sesuatunya hanya untuk Dia. Sumber segala pengharapan, sumber segala anugerah, sumber segala berkat yang sudah kita terima, kita salurkan buat orang banyak. Jadilah pribadi yang tetap kuat, teguh, dan jangan tawar hati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Tantangan, kesulitan, problem hidup tidak membuat kami tawar hati. Karena kami mengerjakan semuanya adalah untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk kepentingan kami. Kami memberikannya, kami mempersembahkannya, dan biarlah hidup kami tetap penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kemenangan, karena kami hanya menatap Engkau, memandang Engkau, dan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat yang terkasih, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin.